Jumpa lagi bersama Bung Ingat Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol merah di bawah ini. Oke, mari kita mengenal poster Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 dengan tema Mewartakan Kabar Baik di Tengah Krisis Iman dan Identitas. Logo BKSN 2020 terdiri dari beberapa unsur. Pertama, sosok perempuan. Melambangkan umat Israel sebagaimana para nabi berkarya di masa pembuangan, seringkali menggunakan gambaran feminim untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang disebut sebagai Bunda Gereja dan mempelai Kristus. 2. Pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan ke Babel. Seperti diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita gantungkan kecapi kita. 3. Pohon salib. Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal. Pertama, krisis pada murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus, gurunya di kayu salib. Kedua, namun justru salib itulah pula yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar, perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. 4. Latar belakang. Terdiri dari beberapa gambar, yakni bagian A, kubur kosong, melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Bagian B. Di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea, menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Bagian C. Pancaran sinar berjumlah 7, melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.